Dapat kerjaan bor tetapi bekas kegagalan tukang bor lain. Ini ada beberapa sumur bor yang gagal dikerjakan tukang bor lain, kawan ya. Gagal mendapatkan sumber airnya. Oke, pagi ini kita akan memulai pengeborannya. Ini tim-timnya sudah pada datang dengan membawa alat, memakai sepeda motor. Alat kita alat manual, kawan ya. Pengeboran akan dimulai, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sedikit bercerita ya kawan ya. Menurut info dari tukang bor yang pertama yang gagal mendapatkan air ini, katanya sudah dibor ada 4 titik atau 4 sumur dengan kedalaman 30 meter bervariasi 25 meter. Dan katanya cerita mistisnya beliau yang ngebor, katanya di bawah ada ular besar yang melilit di pipa bornya, sehingga mereka terjadi kegagalan, gagal mendapatkan sumber air. Jadi kalau menurut saya, dimanapun tempat itu pasti ada penunggunya. Cuman kalau kita harus selalu mawas diri dan permisi dimanapun itu tempatnya, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta izinnya untuk dilancarkan sesuatu pekerjaan. Oke kawan, kita lanjut ngebornya saja ya kawan ya. Tonton sampai habis bagaimana hasil akhirnya kawan ya. Sambil melakukan pengeboran, kita mencoba menyabut salah satu pipa dari sumur yang gagal ya kawan ya. Sayang kalau bisa dicabut, kita manfaatkan pipa yang ada daripada tuan rumahnya beli pipa lagi. Nah ini kayaknya sudah bisa dicabut salah satu dari sumur yang tadi. Pipanya bisa terangkat naik. Kawan-kawan bisa perhatikan ya, ini cara menyabut pipanya. Pipa casing, pipa PVC nya ya. Ini dengan kedalaman 12 meter ini pipanya. Ini hanya pipa atas saja sepertinya, bukan pipa casing. Klemen dukno sik ya, Mas. Pipa berhasil kita cabut dengan kepanjangan 12 meter. Ini bekas lubang sumurnya, sumur yang gagal mengeluarkan sumber. Oke, kita lanjut ngebornya lagi. Ini pipa casingnya sudah saya siapkan kan ya. Nanti apabila sudah selesai ngebor, kita langsung pasang casingnya. Apabila sudah siap begini kan. Oke, nah ini tampaknya pengeboran sudah selesai. Pengeboran sudah tembus 60 meter. Nah ini sambil membersihkan lubangnya. Ya, kita siapkan untuk menyabut pipa bornya.
Pipa besinya berukuran 3 meter panjang, diameter 1 in, dengan panjang totalnya 60 meter. Untuk mempersingkat waktu, kita langsungkan saja kawan ya, langsung ke pemasangan pipa casingnya. Ya, pemasangan pipa casingnya sudah kita mulai. Pipa casing ini pipa PVC berukuran 2 in dengan panjang per batangnya 4 meter. Jadi pipa casing ini total jumlahnya 15 batang. Jadi 15 kali 4, jadi sekitar 60 ya kawan ya. Jadi sumur ini kedalamannya 60 meter. Dan menurut cerita pengebor yang pertama, sumur mereka ini berkisar antara 30 meter, 25, dan juga ada yang belasan meter. Jadi menurut saya sumbernya memang berada di 45 meter sampai 60 meter. Menurut saya mereka semua itu sumurnya belum mencapai titik sumbernya yang diinginkan. Dan mereka kemarin menurut cerita mereka juga, mereka menggunakan bor pakai mesin. Jadi yang pakai menara itu kawan ya, lain dengan yang saya praktekkan ini. Kalau yang saya praktekkan ini manual, jadi bedanya mereka lebih canggih memakai bor mesin. Kalau kita memakai tenaga manusia pelan-pelan, tapi yang jelas pastinya itu. Simak terus kawan ya sampai di akhir video, bagaimana hasil akhirnya kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini pengerjaannya kemarin hanya 2 hari saja ya, 2 hari kedalaman 60 meter.
Pipa sudah terpasang. Kita seperti biasa, kita melakukan pembersihan di lubang sumur. Jadi supaya bersih kita tembak lagi kawan ya, tembak atau sembur kata lainnya. Jadi untuk mengeluarkan kotoran pasir-pasir dan juga kerikil-kerikil yang berada di dalam sumur atau di dalam lubang sumurnya, kita keluarkan semua supaya tidak mengganggu jalan keluarnya sumber air. Apabila pengurasan atau penyemburan lubang sumur ini dirasa sudah bersih, kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu dengan melakukan pengompresoran ya kawan ya, untuk betul-betul mengetahui debit sumber airnya seperti apa, besar atau kecil. Kita biasa lakukan pengetesannya menggunakan kompresor. Jadi kompresor ini selangnya ikut turun ke bawah sampai ujung sumur. Ini hasilnya. Ini dengan metode kompresor, airnya pasti loncat-loncat karena yang kita pakai angin. Apabila sudah yakin dengan hasil sumber ini, pengompresoran akan kita hentikan dan akan kita pasang mesin airnya. Oke, mesin sudah terpasang dan nampaknya sumber airnya kita dapatkan. Air masih keruh ya kawan ya, karena baru pemasangan mesin. Ini setelah 1 harinya saya datang lagi, seperti ini airnya sudah mulai menjernih. Ini kawan ya, ini setelah 1 hari kita sedot tanpa berhenti, hasil airnya sudah jering seperti air mineral, tapi ini belum bisa dikonsumsi. Ini hasilnya ya kawan ya, airnya sudah jernih setelah disedot 1 hari 1 malam tanpa putus sumbernya. Nah, ini saya cabut kabelnya, ternyata sumber airnya artetis atau mengalir sendiri. Dalam kata lain blowing. Ini kawan ya, ngalirnya tidak terlalu besar. Ini mesin tanpa kita nyalakan kawan ya, itu kabelnya bisa lihat sendiri. Kita putus, tapi airnya masih mengalir. Air mengalir sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah nonton. Oke, terima kasih.